Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan kembali mendengarkan kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, diceritakan kalau Fang Yuan itu kedatangan tamu. Tamu yang sudah cukup lama tidak muncul, yaitu Xie Ruonan. Kedatangannya ke klan Shang ini sebenarnya bertujuan untuk bertemu dengan Fang Zheng. Fang Zheng yang dirumorkan ada di kota Shang. Ruonan sendiri mendapatkan kabar kalau Fang Zheng ada di klan Shang itu berdasarkan laporan dari Xie Dougu. Karena itulah Ruonan segera bergegas datang untuk menemui Fang Zheng dan kemudian menanyakan tentang kronologi kematian ayahnya. Yah, di sini Fang Yuan jelas berpura-pura. Dia berakting kalau dia itu adalah Fang Zheng. Sehingga kemudian dia menjadi aman, relatif aman. Dan Fang Yuan juga punya alibi tentang sikapnya yang sudah berubah. Yaitu dia mengatakan bahwa pengalaman hidup setelah kehancuran dari klan Guyue inilah yang membuat sikap dari Fang Zheng berubah. Karena itu, Ruonan tidak mencurigainya. Sebenarnya, kedatangan Ruonan ini juga cukup bagus dalam sebuah cerita. Lantaran, ketika Ruonan datang, dia kemudian menjadi alasan supaya Xie Dougu pada akhirnya pergi meninggalkan kota Shang. Sangat menyedihkan kalau Xie Dougu sudah lama-lama di kota Shang, tapi pada akhirnya dia tidak akan bisa mengejar Fang Yuan. Mungkin kita juga akan bertanya-tanya, mana Xie Dougu, kenapa dia tidak muncul? Tetapi memang Xie Dougu itu terlalu lemah untuk Fang Yuan. Belum lagi di pertarungan pertama dia langsung kalah dengan Bai Ning. Jadi ya lebih baik disingkirkan karakter ini. Lalu kedatangan Ruonan itu juga menjadi alasan untuk menarik Xie Dougu. Dengan begitu Dougu bisa kembali ke klan Xie dan kemudian dia bisa berlatih lagi. Syukur-syukur nanti kalau dia bisa muncul lagi dan menjadi lebih kuat. Nah, itu adalah sepenggal cerita dari part sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan lagi ke part 53. Kita akan dengarkan cerita dari Fang Yuan. Waktu berlalu dan sekarang Fang Yuan sedang berada di dalam ruang rahasia di Taman Nangqiu, tempat di mana Fang Yuan tinggal. Fang Yuan terlihat duduk di atas bantal dan sedang mencoba menyempurnakan sebuah gu. Tapi tiba-tiba 4 buah bola warna-warni yang Fang Yuan gunakan untuk menyempurnakan gu itu tiba-tiba meledak. Ledakannya berubah seperti hujan dan memiliki 4 warna. Dalam sekejap, ruangan yang sebelumnya diterangi oleh 4 warna yang berbeda, kini berubah menjadi gelap gulita. Ah, sial, gagal lagi, kata Fang Yuan yang tampak kesal sambil menahan rasa sakit dari kegagalan penyempurnaan gu. Jadi ketika menyempurnakan gu dan terjadi kegagalan, maka orang yang menyempurnakan akan terkena dampaknya. Salah satunya Fang Yuan saat ini yang mendapatkan beberapa luka karena dia gagal menyempurnakan gu. Sekarang pandangan Fang Yuan tampak kosong. Dia mengingat lagi kehidupannya selama 1,5 tahun ke belakang. Tidak terasa sudah 1,5 tahun berlalu. Meskipun di distrik pertarungan aku sudah berhasil naik ke tingkat 3, tapi sampai sekarang aku masih belum bisa membeli gu Bitter Strength, kata Fang Yuan dalam hati. Jadi memang Fang Yuan sudah punya rencana dan dia sekarang membutuhkan gu Bitter Strength atau gu kekuatan pahit. Tapi dia masih kesulitan untuk mendapatkannya. Bukan karena dia tidak punya uang, tetapi karena gu Bitter Strength dijual di area pertokoan. Yang mana
area itu dikuasai oleh Sang Yasi. Sang Yasi sangat dendam pada Fang Yuan sejak pertemuan pertamanya karena dia merasa dibodoh-bodohi. Sejak itu dia bersumpah untuk tidak membiarkan Fang Yuan hidup dengan tenang. Jadi ketika Yasi mendengar kalau Fang Yuan membutuhkan Gu ini, maka dia segera melobi seluruh pertokoan di area pertokoan dan mengeluarkan titah supaya tidak ada seorang pun yang menjualnya pada Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan itu pemegang token duri ungu dan disebut sebagai tamu istimewa, tapi dengan kekuatan seorang tuan muda, bahkan jika Fang Yuan menggunakan token duri ungu untuk memaksa pedagang, mereka tetap tidak akan mau menjualnya. Ya, karena mereka takut dengan Sang Yasi. Sejak itu, Fang Yuan jelas kesulitan untuk mendapatkan Gu itu. Dan satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh adalah dengan membuatnya sendiri. Tapi sayang, bahwa Gu Peter Strength ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Hari ini adalah percobaan yang kesekian kali dari Fang Yuan, dan ini jelas menyulitkan Fang Yuan. Lantaran setiap kali dia gagal, dia harus menerima luka, lalu dia harus menyembuhkan diri dan memulai lagi dari awal. Itu cukup memakan waktu. Sudahlah. Sekarang aku akan berkultivasi dulu. Aku akan menyempurnakannya di lain waktu, kata Fang Yuan yang kemudian segera memulai kultivasinya. Tak lama kemudian, Fang Yuan mendengar seseorang mengetuk pintu dan kemudian dengan segera Bai Ning masuk ke dalam ruangan itu. Sudah 1,5 tahun Bai Ning membantu Fang Yuan untuk berkultivasi. Tapi tidak hanya Fang Yuan, Bai Ning juga telah mengalami kemajuan yang pesat, terutama di distrik pertarungan. Bai Ning sekarang juga ada di tingkat yang sama dengan Fang Yuan. Mereka berada di tingkat 3. Bahkan, banyak orang di sekitar kota Sang menyebut Fang Yuan dan Bai Ning itu sebagai 2 bintang arena pertarungan. Setelah masuk ke ruang rahasia, Bai Ning segera duduk bersila dan meletakkan telapak tangannya di punggung Fang Yuan. Dia kemudian mulai mengalirkan Primeval Essence perak putih miliknya. Bai Ning dengan sengaja menekan kultivasinya, sehingga sekarang dia masih berada di peringkat 3 tahap puncak. Selama ini, Bai Ning hanya memberikan Primeval Essence miliknya untuk membantu Fang Yuan berkultivasi. Sedangkan tingkat kultivasi Fang Yuan sudah berkembang pesat. Sekarang tinggal selangkah lagi, Fang Yuan akan mencapai tingkat kultivasi peringkat 3 tahap atas. Mereka berkultivasi bersama selama 4 jam. Dan akhirnya, mereka menghentikan kultivasi ganda itu. Tanpa mengatakan apapun, Bai Ning pun segera meninggalkan ruangan itu. Sekarang hanya tersisa Fang Yuan, dan dia kini tampak bergumam. Dalam beberapa hari lagi, aku pasti bisa meningkatkan kultivasiku menjadi peringkat 3 tahap atas. Setelah itu, aku akan menggunakan Gu peninggalan perak putih dan dengan cepat meningkatkan kultivasiku untuk mencapai peringkat 3 tahap puncak. Ketika saat itu tiba, maka aku bisa mengejar tingkat kultivasi Bai Ning. Sekaligus aku bisa mengurangi tekanan kekuatan dari Spring Autumn Jicanda. Sayangnya, saat kultivasiku sudah mencapai peringkat 3 tahap puncak, maka Primeval Essence Bai Ning tidak akan lagi memberikan banyak pengaruh padaku. Belum lagi dari interaksi kami selama ini, samar-samar aku bisa merasakan kalau tingkat kultivasi Bai Ning saat ini tidak jauh dari peringkat 4. Gumam Fang Yuan.
Ya, bahkan meski Baining berusaha menekan kultivasinya, tapi kutukan dari 10 fisik ekstrim itu belum sepenuhnya hilang, melainkan perlahan-lahan mulai menunjukkan efeknya. Belum lama ini, Baining mengatakan pada Fang Yuan kalau bakatnya sudah meningkat 2%. Jadi sekarang bakat Baining sudah mencapai 93%. Kalau bakatnya terus naik dan mencapai 100%, maka Baining akan kembali mendapatkan fisik jiwa es gelap utara. Jika kultivasi Baining mencapai peringkat 4, maka cairan Primeval Essence emas miliknya jelas akan membantu meningkatkan kultivasiku. Itulah yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Ia mulai mengatur rencana lagi. Tidak terasa, 7 hari pun berlalu. Fang Yuan di hari ini mendapatkan kabar baik dari Wei Yang. Fang Zheng, bencana yang jarang muncul tiba-tiba terjadi di Gunung Jufeng dan menghancurkan klan Zhu. Pada akhirnya, klan Zhu menyerahkan diri mereka pada klan Shang dan mereka ingin melelang semua aset yang masih mereka miliki untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, lelang akan segera dilaksanakan. Aku juga mendapatkan kabar kalau di dalam pelelangan itu juga ada Jupiter Strength yang kau cari. Sepertinya ini adalah keberuntunganmu, kata Wei Yang. Ya, sebenarnya perselisihan antara Fang Yuan dan Yasi itu bukanlah rahasia lagi, terutama bagi para petinggi klan Shang. Bahkan Fang Yuan sendiri pernah bertanya pada Wei Yang tentang bagaimana cara supaya dia bisa mendapatkan Jupiter Strength. Setelah mendengar semua laporan dari Wei Yang, Fang Yuan pun dengan penuh semangat berkata, "Kalau begitu, aku harus berpartisipasi dalam pelelangan ini." Setelah mengatakan itu, obrolan antara Fang Yuan dan juga Wei Yang terus berlanjut. Di sisi lain kota Shang, di sana ada Yasi. Dia juga mendengar kabar ini dan segera mencari dokumen dari pelelangan. Setelah dia membolak-balik beberapa dokumen, dia berhenti pada sebuah dokumen yang kemudian membuat ekspresi wajahnya seketika berubah. Tidak kusangka keberuntungan Fang Zheng sebagus ini. Aku sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghalanginya. Tapi kali ini, Gu itu justru muncul di pelelangan. Sial, ini bahkan tidak mudah untukku kalau aku ingin ikut campur dalam proses pelelangan. Tampak terlihat bahwa sekarang Yasi menghela nafas. Lalu kemudian wajahnya menjadi serius. Tapi meski sulit, aku tidak akan membiarkan Fang Yuan mendapatkan Gu ini dengan mudah. Dia sudah berani menyinggungku, maka sekarang dia harus menerima akibatnya. Begitulah sumpah serapah dari sang Yasi. Ya, sekilas saja tentang klan Jufeng. Klan Zhu itu adalah klan yang berukuran kecil. Kurang lebih klan itu sama dengan klan Guyue. Mereka ini adalah kelompok orang yang tinggal di puncak gunung Jufeng. Meskipun bisa ditinggali, tapi tempat itu sebenarnya sangat rawan bencana. Terlebih badai angin yang selalu terjadi setiap tahun. Tapi sayang, setiap 100 tahun sekali akan muncul sebuah badai yang jauh lebih besar daripada biasanya. Dan tahun itu adalah tahun ini. Badai yang terjadi tahun ini rupa-rupanya tidak hanya menghancurkan desa. Bahkan badai itu juga menghancurkan mata air roh mereka. Belum lagi tidak sedikit korban yang berjatuhan akibat badai kali ini. Semua itu akhirnya mendesak klan Zhu
untuk menyerahkan diri pada klan Shang. Sekarang, bagi mereka yang bisa bertahan, mereka pun mengungsi di klan Shang. Sayangnya, biaya hidup di sana sangatlah mahal, sampai pada akhirnya mereka terpaksa untuk menjual aset mereka dan mengadakan pelelangan. Bagi klan yang sudah hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, mereka pasti akan memiliki aset yang menarik. Oleh karena itu, sekarang ada banyak sekali orang yang mulai berdatangan menuju pelelangan dari klan Zhu. Sekarang, ruang pelelangan benar-benar dipenuhi oleh lautan manusia. Ratusan orang saling berdesak-desakan di bangku penonton. Namun, ada juga beberapa titik yang mana di situ disediakan kamar-kamar khusus untuk para petinggi ataupun tamu yang terhormat. Tidak terkecuali untuk Fang Yuan dan Bai Ning. Selama mereka memiliki token duri ungu, mereka juga bisa mendapatkan kamar pribadi di pelelangan seperti ini. Sekarang, pelelangan masih belum dimulai, dan para penonton kini sangatlah ramai. Terlebih pada saat para tuan muda dari klan Shang mulai berdatangan. Melihat mereka semua, Fang Yuan bergumam. Semua anak-anak Shang Yanfei adalah naga dan Phoenix. Sungguh, mereka semua terlihat mencolok. Fang Yuan sendiri tampak mengamati mereka dan menyadari potensi dan juga ancaman dari mereka semua. Terlebih, Fang Yuan kali ini bertekad untuk membantu Xin Ji supaya dia bisa naik tahta. Namun, dengan bakat kelas C dan juga latar belakang keluarga yang hanya dari klan Zhang, itu sangat menyulitkan Xin Ji. Meskipun pada akhirnya nanti Xin Ji juga akan bisa naik tahta. Tapi itu baru akan terjadi 6 tahun lagi. Dan menurut Fang Yuan, itu terlalu lama. Dia harus mempercepat proses ini, sehingga dia terus menyiapkan rencana dan langkah berikutnya step by step. Tidak lama kemudian, 2 orang wanita cantik memasuki ruang pelelangan. Semua orang terpana dan melihat mereka. Itu nona muda Sang Jiwen dan Sang Xin Ji. Kecantikan mereka sungguh tiada tara, kata orang-orang yang ada di sana. Ya, sekarang Xin Ji memang sangat dekat dengan Jiwen. Semua itu terjadi karena Jiwen dan Xin Ji memiliki latar belakang yang hampir sama. Mereka berdua adalah anak haram dari Sang Yanfei. Jiwen yang dulu pernah diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, akhirnya sekarang menjadi pemegang keamanan kota. Semua proses yang dia alami tentunya sangat berat. Karena itu, sekarang ketika Xin Ji datang dengan latar belakang yang hampir sama dengannya, Jiwen menjadi tergerak dan dia selalu menemani Xin Ji di setiap waktu luangnya. Saudara itu, saudari Bai Yun, kata Xin Ji setelah melihat Fang Yuan dan Bai Ning. Pada akhirnya, Xin Ji lebih nyaman dengan nama itu untuk memanggil mereka berdua. Jadi di pertemuan sebelum-sebelumnya, Xin Ji meminta izin pada Fang Yuan dan Bai Ning untuk tetap memanggil mereka dengan nama itu. Fang Zheng, aku datang ke kamarmu tanpa undangan. Apa kau keberatan kalau aku tetap di sini, atau kau justru akan mengusirku? Tanya Jiwen sambil tertawa kecil. Ya, Jiwen datang bersama dengan Xin Ji. Xin Ji masuk duluan dan di belakang itu ada Jiwen. Jadi Jiwen mengatakan itu sebagai sebuah candaan supaya lebih akrab, mungkin begitu.
Saya tidak mungkin berani melakukan itu. Mari, silahkan duduk Nona, kata Fang Yuan sambil tersenyum ramah. Sedangkan Bai Ning, dia tetap acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Menurut rumor yang beredar, Bai Ning Bing adalah ratu es yang dingin dan sombong. Sepertinya rumor itu bukan hanya sebuah rumor, kata Ji Wen sambil tertawa. Setelah itu, Ji Wen pun duduk di kursi di dekat Xing Ji. Jadi kurang lebih posisinya adalah Ji Wen, Xing Ji, Fang Yuan, dan yang di ujung adalah Bai Ning. Saudara Heito, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Aku dengar sebelumnya kamu melawan Teng Jiulong, yang mana dia memiliki reputasi bagus di arena pertarungan tingkat 3, kata Xinji yang sedikit khawatir. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. Nona, Anda terlalu berlebihan. Ini baru 10 hari sejak pertemuan kita yang terakhir. Ini belum terlalu lama. Selain itu, Teng Jiulong memang orang yang berbakat. Tapi dia bukanlah lawanku. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Mendengar ketenangan dari Fang Yuan, itu sungguh membuat Xinji semakin kagum. Meski itu adalah sikap yang sombong, tapi Xinji selalu percaya pada Fang Yuan. Selama dia masih memiliki kepercayaan diri sebesar itu, maka dia tidak perlu khawatir. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berdatangan pun semakin banyak. Lalu, karakter berikutnya yang muncul tidak lain adalah Wei Yang. Dia juga berjalan ke arah Fang Yuan. Setelah sampai, Wei Yang segera memperingatkan Fang Yuan. Aku sudah memeriksa pelelangan ini sesuai dengan permintaanmu. Jupiter Strength ada di antara aset yang dijual oleh klan Ju. Namun, sepertinya itu tidak akan mudah untukmu. Lantaran aku dengar bahwa Sang Yazi juga sudah mengambil kamar. Dia juga sudah menarik seluruh harta kekayaan miliknya. Sekarang, aku khawatir kalau pelelangan ini akan sulit untukmu. Fang Yuan pun mengangguk, tapi ada senyuman di sudut mulutnya. Terima kasih, Paman Wei. Di sini, panggilan Wei Yang aneh sedikit modif supaya lebih akrab dan enak didengar. Berhubung usia mereka terpaut cukup jauh, jadi aneh ganti dari yang sebelumnya saudara Wei, kakak Wei, ini menjadi Paman Wei. Kayaknya lebih enak gitu didengar. Fang Yuan, ambil ini. Aku punya sedikit cadangan Primeval Stone. Kuharap ini bisa membantumu, kata Wei Yang sambil memberikan Gu Primeval Elder miliknya. Melihat ini, Ji Wen pun sampai terkejut. Dia tahu bahwa Wei Yang itu cukup dekat dengan Fang Yuan. Terlebih dengan bakat Fang Yuan, mungkin saja Wei Yang diminta untuk mendampingi Fang Yuan oleh karena perintah dari ayahnya. Tapi dia tidak menyangka kalau Wei Yang sampai mau memberikan tabungan pribadinya pada Fang Yuan. Paman Wei, tapi ini aku tidak bisa menerimanya, kata Fang Yuan yang tampak tidak enak. Tidak, bawalah dulu. Kau bisa menggantinya di lain waktu. Jadi sekarang kau berhutang padaku. Sesimpel itu. Tidak perlu dipusingkan, kata Wei Yang sambil tertawa dengan nada yang ramah. Saudara Heito, ini pakailah juga milikku. Tiba-tiba Xinji mengeluarkan Gu Primeval Elder miliknya dan menyerahkan pada Fang Yuan. Padahal isi dari Gu Primeval Elder milik Xinji itu juga tidaklah sedikit. Kurang lebih ada 130.000 Primeval Stone.
yang mana itu semua adalah kumpulan dari uang saku Shinji selama ini. Ya, tabungan Shinji dari uang sakunya. Fang Yuan pun kini tampak menghela nafas panjang. Aku sungguh kehabisan kata-kata terhadap kebaikan kalian. Tapi jika aku menolaknya, maka tidak ada bedanya aku dengan orang munafik. Kalau begitu, aku akan menerimanya, dan aku pasti akan mengembalikannya lagi pada kalian nanti, kata Fang Yuan sambil mengepalkan tangan pada mereka berdua. Bagus, memang begitulah seharusnya, kata Wei Yang sambil menepuk punggung Fang Yuan dan dengan tawa yang lepas. Sementara itu, Shinji menerima ucapan terima kasih dari Fang Yuan, kini justru tersipu malu. Sementara mereka berbincang, orang-orang penting lainnya juga mulai berdatangan. Bahkan orang nomor 2 di klan Sang juga ikut datang. Dia adalah Sang Buli, tangan kanan dari Sang Yanfei. Kultivasinya ada di peringkat 4 dengan Gu Vital Api dan Es. Dari segi kekuatan dan juga pengaruh, Sang Buli ini jauh lebih tinggi daripada Wei Yang. Jadi Sang Buli ini bukanlah orang yang bisa disinggung. Lalu yang datang bersama dengannya itu adalah Dr. Suso. Dengan tubuhnya yang menggoda, dia tentu memikat semua mata laki-laki hidung belang yang ada di sana. Tapi tidak ada yang berani untuk menggodanya. Lantaran Dr. Suso itu adalah eksistensi yang tidak boleh disentuh. Dia dikatakan sebagai kekasih gelap dari Yang Fei. Dan bahkan Sang Buli yang adalah tangan kanan dari Sang Yan Fei seringkali hanya dijadikan pengawal dari Dr. Suso. Ya, seperti hari ini kurang lebih. Lalu para petinggi dan tamu undangan yang lain kini sudah berdatangan semua alias sudah lengkap. Tanda bahwa pelelangan hari ini akan segera dimulai. Seorang gadis cantik dengan pakaian cheong sam berwarna merah, dia berjalan ke arah tengah panggung. Selamat datang para tamu terhormat dan juga para Master Gu yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan harta dari klan Juseng. Hari ini, perkenankan saya untuk memimpin jalannya pelelangan ini, kata wanita itu dengan penuh hormat. Singkat cerita, pelelangan pun dimulai. Banyak Gu yang mulai ditawarkan, dan orang-orang mulai berebut dengan penawaran terbaik mereka. Gu berikutnya, Gu Frost Arrow. Gu peringkat 4. Gu ini akan mengumpulkan energi es dan menyerang musuh dengan sangat cepat. Ini adalah Gu jarak jauh yang sangat kuat, kata pemandu lelang atau memiliki nama keren Aufschläger. Mari kita buka tawaran Gu ini dengan 70.000 Primeval Stone, kata Aufschläger. Ya, di pasaran Gu Frost Arrow itu biasanya dijual dengan harga 110.000 Primeval Stone. Jadi 70.000 Primeval Stone itu bukanlah awalan yang buruk. Karena itu orang-orang mulai menawar. 75.000, 80.000, 90.000, 110.000, kata Baining yang kini mengangkat papan di tangannya. 110.000 dari tamu terhormat di kamar 9. Apakah ada yang mau menawar lagi? Tanya Aufschläger. 120.000, kata Sang Yasi yang berada di kamar nomor 5. Dia tahu bahwa kamar nomor 9 itu adalah kamar yang ditempati oleh Fang Yuan. Jadi dia dengan segera menaikkan harganya ketika tahu
bahwa ada orang dari kamar nomor 9 yang ikut menawar. 130.000. Baining masih menawar. Karena meskipun harga pasaran Gu ini adalah 110.000, tetapi Gu ini cukup sulit untuk ditemukan. Belum lagi Gu ini cocok dengan Gu vital milik Baining. Gu ini berspesifikasi pada kekuatan es dan jarak jauh. Ini adalah Gu yang dicari-cari oleh Baining. 140.000, kata Yasi yang sekali lagi menaikkan harga. 150.000, kata Baining dengan dingin. Suasana menjadi hening untuk sesaat. Afslager pun berkata, 150.000 Primeval Stone untuk Gu Frost Arrow. 150.000 pertama. 150.000 kedua. 150.000 ketiga. Gu Frost Arrow dimenangkan oleh tamu terhormat dari kamar nomor 9. Sang Yasi di kamar nomor 5 kini tertawa. Mampus kau. Menghabiskan 40.000 Primeval Stone lebih banyak untuk sebuah Gu. Kita lihat saja, kau pasti akan menyesali semua tindakanmu karena kau telah berani menyinggungku. Di sisi lain, Fang Yuan hanya terlihat menghela nafas. Dia tahu sekali bahwa sekarang Yasi benar-benar ingin membuat masalah padanya. Para hadirin, barang berikutnya adalah pohon Wind Willow. Pohon ini adalah jenis tanaman langka yang sering digunakan sebagai bahan pemurnian. Pohon ini hanya akan tumbuh di lokasi yang memiliki banyak angin, dan tentunya pohon ini menjadi sangat langka. Mari mulai tawaran ini dengan 50.000 Primeval Stone, kata Afslager. Aku 55.000. 58.000. 70.000. Tawaran terus meningkat, terutama untuk mereka yang suka memurnikan Gu. Memang pohon Wind Willow itu menjadi benda yang berharga. Bahkan sampai di harga 85.000 masih ada yang menawar. Fang Yuan kini ikut bersuara. 90.000. 95.000 untukku, sahut Yasi. Setelah itu Fang Yuan tidak lagi menaikkan tawarannya seolah dia takut. Sedangkan orang-orang lain tidak berminat lagi untuk menaikkan harganya ketika sudah mencapai angka 90.000. Bahkan selangka-langkanya pohon ini, tapi pohon ini hanyalah bahan untuk menyempurnakan Gu. Bahkan jika dia langka, banyak orang yang menyerah karena harganya sudah hampir menyentuh 100.000 Primeval Stone. Karena itu, sekarang pemenang dari pohon Wind Willow ini tidak lain adalah Yasi. Dia tampak sangat sombong dan menunjukkan wajah puas karena dia bisa mengalahkan Fang Yuan. Lelang pun dilanjutkan. Beberapa barang dikeluarkan, dan setiap kali Fang Yuan menaikkan harga, Yasi pun ikut menaikkan harganya 5 hingga 10.000 Primeval Stone. Sampai pada barang ke-13. Pada item ke-13 ini, kami akan melelang Gu Bitter Strength. Gu ini 250.000. Potong Fang Yuan. Bahkan sebelum Afslager selesai menjelaskan tentang Gu ini. Anak ini sepertinya sangat menginginkan Gu ini. Sampai-sampai dia begitu terburu-buru menaikkan harganya. Oh, bagus sekali, kata Ju Kaibe. 300.000, kata Sang Bisi yang ikut menawar. Sang Bisi
itu adalah salah seorang tuan muda dari klan Zhang, yang mana dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yazi. Sebelumnya Yazi memang meminta bantuan untuk memberikan pelajaran pada Fang Yuan. Karena itu, sekarang dia pun ikut menaikkan harganya. 300.000? Bukankah Gu itu dipasarkan tidak lebih dari 280.000? Gumam para penonton yang mulai keheranan. Seolah-olah mereka mulai menangkap kalau para tuan muda ini ingin menunjukkan kemampuannya. Lagian tidak masuk akal. Bahkan, jika Gu Peter Strength itu adalah Gu yang sulit untuk dimurnikan, tapi mereka masih bisa menemukannya di area pertokoan. 500.000, kata Fang Yuan. Tunggu, bukankah itu sudah berlebihan? Para penonton mulai menengok ke belakang. Itu adalah suara dari Gu Yue Fang Zheng. Sepertinya setelah menang berturut-turut di arena pertarungan, dia memiliki cukup banyak Primeval Stone untuk berfoya-foya, kata penonton yang lain. Ya, kini mereka mulai bisa memaklumi hal itu. Anak muda sekarang memang punya semangat. Bagus, lanjutkan nak, kata Zhu Keibing yang sungguh merasa senang karena Gu Peter Strength-nya bisa mendapatkan harga hingga 2 kali lipat. Itu adalah angka yang fantastis. Di sisi lain, Sang Bisi memandang kedua kakaknya. Kak, bantu aku. Sang Suani dan juga Sang Pulau menghela nafas panjang. Lalu Sang Pulau berkata, aku tidak bisa membantumu jika harganya setinggi ini. Kupikir kamu pun harus menyerah untuk sekarang. 0,5 juta Primeval Stone itu tidaklah sedikit dan bisa menjadi bom waktu jika kamu salah langkah. Sang Bisi mengertakkan giginya. Kakak benar. Sepertinya aku memang harus menyerah di sini. 500.000 dari tamu terhormat di kamar nomor 9. Adakah yang mau menawar lagi? Tanya Aufsteiger. 510.000. Sahut Sang Yazi. Dia tahu bahwa dia harus berjuang sendiri sekarang. 600.000. Lanjut Fang Yuan. 610.000. 700.000. 710.000. 800.000. Kali ini kau tidak akan bisa menghentikanku, Tuan Muda Yazi, teriak Fang Yuan dengan penuh semangat. Hah, tidak akan kubiarkan kau mendapatkan Gu ini, gumam Yazi. Lalu dia pun berkata lagi, 810.000, katanya. Tuan Muda, 810.000 untuk Gu Peter Strength itu terlalu berlebihan. Lebih baik Anda berhenti, kata salah seorang pelayan yang kini mulai khawatir. Jangan khawatir, aku akan memberi pelajaran pada anak itu. Aku tahu kalau dia sangat membutuhkan Gu ini, jadi akan kunaikkan sekali lagi. Lalu aku akan berhenti. Akan kubuat dia menelan pil pahit setelah membeli Gu ini dengan harga 1 juta Primeval Stone, kata Yazi sambil tertawa dengan penuh rasa puas. Tuan Muda Yazi, saya sungguh membutuhkan Gu ini. Tapi karena Anda sangat menginginkannya, maka saya akan menyerah, kata Fang Yuan yang kemudian berhenti menaikkan harganya dan membuat Yazi seolah-olah tersambar petir di siang bolong. Apa? Yazi langsung menoleh ke arah kamar nomor 9. Wajah Yazi seketika menjadi pucat, seolah-olah dia kehilangan separuh darah di dalam tubuhnya. Aku tidak bisa membayangkan wajah dari saudara Yazi sekarang. Fang Zheng, kamu benar-benar kejam, kata Jiwen sambil tertawa. Saudara itu, bukankah kamu sangat membutuhkan Gu ini? Lantas, kenapa kamu berhenti di tengah jalan?
Tanya Xinci sambil melihat Fang Yuan dengan wajah khawatir. Fang Yuan pun tertawa. Aku memang sedang membutuhkan gu itu, tapi aku tidak sebodoh itu. 800.000 Primeval Stone itu adalah jumlah yang banyak. Aku bahkan lebih suka memperbaikinya sendiri, bahkan jika tingkat keberhasilan dari gu itu sangatlah kecil. Lagi pula, aku bisa melakukan puluhan hingga ratusan kali percobaan dengan menggunakan jumlah uang itu. Tapi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap kegagalan yang kamu alami, kamu harus membayar dengan luka atau bahkan nyawa. Itu sungguh akan membahayakan tubuhmu, kata Xinci yang tampak khawatir. Tapi Fang Yuan tetap menggelengkan kepalanya. Lagi pula sekarang dia sudah memiliki rencana lain tentang hal ini. Fang Yuan tidak bisa mengatakan itu pada mereka semua. Di sisi lain kini para penonton mulai riuh. Mereka mendiskusikan tentang tindakan Fang Yuan yang mempermainkan Yashi di depan umum. Jelas, itu adalah sesuatu hal yang lucu, tapi juga tindakan yang terlalu berani. Tapi orang lain hanya bisa mengomentari tanpa berani ikut campur dalam masalah ini. Ya, meski Fang Yuan berhasil membodohi Yashi, tapi bukan dia pemenang dalam pelelangan ini. Lagi pula, semua orang juga tahu bahwa pemenang sesungguhnya dalam pelelangan ini tidak lain adalah rumah lelang. Mereka benar-benar panen besar akibat perseteruan antara Fang Yuan dan Yashi. Bangseng bajingan, dia benar-benar mempermainkanku. Jika bukan karena Gu sumpah racun, aku pasti sudah membunuhnya hari ini. Teriak Yashi yang benar-benar sangat marah sekarang. Tapi, mau semarah apapun Yashi, pelelangan tetap dilanjutkan. Kali ini, item ke-32. Aset ke-32 yang akan dilelang. Ini adalah Gu Atmosfer peringkat 4. Gu ini dapat menciptakan atmosfer yang nyaman sesuai dengan kehendak pemiliknya dalam jangkauan wilayah tertentu. Biasanya Gu ini digunakan oleh klan untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam klan. Ini adalah Gu yang bagus untuk membangun moral dari anggota klan, kata Afslager. Para tuan muda dari klan Shang yang ingin membangun kekuatan dan juga para pemimpin klan yang kebetulan berada di kota Shang tentu bersaing untuk menawar Gu ini. 350.000, kata pemimpin klan Fei. 370.000, kata salah seorang ahli peracik. 380.000, kata Wei yang ikut ambil bagian. 500.000, kata Fang Yuan. Mendengar itu, kerumunan di sana pun terdiam dan tidak bersuara. Lagi-lagi angkanya terlalu fantastis. Mereka memiliki banyak pertimbangan untuk menaikkan harga lagi. Kali ini mereka berpikir apakah mungkin Fang Yuan ingin menjebak sang Yashi lagi. Tapi Yashi jelas sudah kapok dengan tindakan dari Fang Yuan sebelumnya. Karena itu dia tidak mau ikut ambil bagian dalam lelang kali ini. Apalagi Yashi tahu bahwa harga Gu ini hanya ada di sekitar 400 hingga 500.000 Primeval Stone. Dia pikir bahwa ini juga bagian dari jebakan Fang Yuan. 500.000 Gu Atmosfer terjual pada tamu terhormat di kamar nomor 9, kata Afslager. Sayangnya, Fang Yuan menaikkan harganya karena memang dia tertarik dengan Gu ini. Dia tahu kemampuan lain dari Gu ini yang masih belum dikembangkan sekarang. Dengan pengalaman hidupnya, dia bisa menggunakan Gu ini untuk menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar.
Setelah itu, Wei Yang segera menegur Fang Yuan. "Fang Zeng, kenapa kamu begitu terburu-buru? Seharusnya kamu bisa mendapatkan gu ini di harga 460.000 saja." Tampak Wei Yang menghela nafas panjang. Namun Fang Yuan menanggapinya dengan santai. 460.000 dan 500.000 itu hanya berbeda 40.000 menurutku. Itu adalah angka yang layak. Paman Wei tidak perlu merasa kecewa. Terserah kau sajalah. Aku sungguh tidak mengerti dengan jalan pikiranmu. Terlebih untuk apa kau mengambil gu ini? Gu ini tidak akan berguna untuk master gu penyendiri sepertimu. Kecuali kalau kau ingin membangun kembali desa Guyue, kata Wei Yang. Paman Wei Yang, pikiranmu sungguh luas sampai kamu bisa menebak langkah kakiku, kata Fang Yuan sambil tertawa. Di sini memang Fang Yuan membangun image bahwa dia ingin membangun kembali desa Guyue yang telah hancur. Padahal Fang Yuan sebenarnya ingin menggunakannya untuk hal yang lain. Ya, berkat aktingnya ini, Fang Yuan bisa mendapatkan simpati yang lebih besar dari orang-orang di sekitarnya. Pelelangan pun berlanjut sampai pada aset terakhir. Aset terakhir yang akan dilelang hari ini bukanlah barang biasa ataupun gu. Tapi apa yang akan dilelang ini adalah harta karun terbesar di pelelangan hari ini. Barang ini bukan gu, melainkan sebuah resep, kata Aufsteiger. Resep? Sepertinya ini akan menarik. Banyak orang yang mulai memperhatikan dengan seksama. Ini adalah resep yang berkaitan dengan Raja Lotus harta karun esensi surgawi. Benda ini hanya ada satu di dunia, dan resep ini bahkan belum bisa diperkirakan nilainya. Yang jelas, ini bukanlah barang sembarangan dan sangat berharga, kata Aufsteiger yang mencoba memancing ketertarikan dari para penonton. Dan benar saja, itu berhasil. Banyak orang yang sudah bersiap untuk memberikan tawaran. Namun di momen itu, Fang Yuan segera berkata, "Sebelum lelang dimulai, aku punya pertanyaan. Apakah resep ini membutuhkan lotus harta karun esensi surgawi sebagai bahan utama penyempurnaannya?" Mendengar itu, wajah semua orang mulai berubah dan memikirkan ucapan dari Fang Yuan. Bahkan, Aufsteiger saat ini tampak mulai berkeringat dingin. Memang benar bahwa itu adalah informasi yang seharusnya disembunyikan. Lantaran, saat rahasia ini terbongkar, maka antusiasme dari para penonton akan berdampak pada harga dari resep ini. Resep ini akan turun secara drastis. Tapi sayang, Fang Yuan adalah pemegang token duri ungu. Karena itu, Aufsteiger tidak punya pilihan lain selain menjawab pertanyaan Fang Yuan. Lalu, mendengar penjelasan itu, orang-orang yang semulanya sangat antusias, kini minatnya mulai berkurang. Lantaran, meski mereka mendapatkan resep itu pun, tapi itu tidak akan berguna untuk mereka yang tidak memiliki lotus harta karun esensi surgawi. Ini hanya tersisa beberapa orang yang masih penasaran dan ingin bersaing untuk mendapatkan resep ini, meskipun mereka juga tidak memiliki lotus harta karun esensi surgawi. 550.000, 580.000. Tawaran terus naik. 670.000, kata Wei Yang. Setelah itu, 3 ketukan pun berlalu. Akhirnya, Wei Yang memenangkan resep itu dengan mudah, lantaran orang-orang sudah tidak tertarik karena harganya sudah terlalu tinggi. Sesungguhnya 670.000 itu bukanlah harga yang buruk, meskipun sebenarnya itu bisa lebih tinggi lagi kalau sebelumnya Fang Yuan tidak mengatakan apapun. Ya, begitulah.
Karena resep ini adalah aset yang terakhir, maka pelelangan hari ini pun selesai. Sebelum mereka semua pergi, Fang Yuan kemudian berkata, "Ayo pergi rayakan lelang hari ini. Mumpung kita semua berkumpul. Lagi pula, ini adalah momen yang langka." Mendengar undangan dari Fang Yuan, tentu semua orang yang ada di kamar nomor 9 pun setuju. Mereka segera bergegas menuju restoran yang paling terkenal di seluruh kota Sang. Lalu, mereka pun menghabiskan malam mereka di sana. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video, dan bye.